Halo semuanya kelas 11 IPA. Berjumpa lagi dengan saya Tio MF melalui video ini. Kali ini kita akan membahas materi fisika tentang elastisitas. Baik, langsung aja yang pertama kita bahas di sini adalah modulus elastis. Tapi sebelumnya kalau dikatakan elastis yaitu sebuah benda jika dikenai gaya, kemudian gaya tersebut dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali ke posisi semula. Contohnya penggaris, karet, ya, dan sebagainya. Nah, di sini ada saya gambarkan, ya, ada saya gambarkan sebuah benda, ya, sebuah benda ini dengan panjang kita sebut panjangnya adalah sebesar yang namanya L0. Jadi panjang benda ini sebesar yang namanya L0 dengan luas penampang sebesar A. Lalu benda ini ditarik dengan gaya sebesar yang namanya F. Jadi benda ditarik tanpa mengubah luas penampang, ya, tanpa mengubah luas penampang dari benda. Setelah ditarik, maka benda bertambah panjang. Nah, yang ini kita sebut nanti adalah pertambahan panjang atau delta L. Ya, ini delta L. Nah, sedangkan ini kita sebut adalah panjang akhir atau LT. Oke, seperti itu ya. Jadi ini L0, ini delta L, ini LT. Dari sini bisa kita lihat bahwa panjang akhir LT itu sama dengan L0 panjang awal ditambahkan dengan delta L. Ya, baik. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tegangan. Tegangan atau disebut stres. Ya. Nah, kalau dikatakan tegangan atau stres disimbolkan dengan seperti ini dia, ini simbol daripada yang namanya tegangan, ya. Sama dengan perbandingan gaya terhadap luas penampang. Tegangan adalah perbandingan gaya terhadap yang namanya luas penampang. Inilah rumus daripada yang namanya tegangan atau stres, di mana satuan daripada gaya itu adalah Newton dan satuan daripada luas penampang adalah meter kuadrat. Ya. Nah, biasanya kalau yang namanya bendanya itu berbentuk lingkaran penampangnya, ya, berbentuk lingkaran. Jadi nanti kita ambil di sini luasnya berbentuk lingkaran A sama dengan pi R kuadrat, ya. Di mana di sini R adalah sebagai jari-jari, seperti itu, ya. Itulah yang namanya tegangan. Yang kedua, kita bahas yaitu regangan. Regangan atau disebut juga strain. Nah, simbol daripada regangan atau strain itu simbolnya adalah E kecil. E kecil yaitu perbandingan daripada pertambahan panjang delta L per L0 panjang awal, ya. Jadi regangan itu adalah perbandingan dari pertambahan panjang delta L per panjang awal. Lalu satuannya apa? Satuan daripada delta L meter. Satuan daripada L0 meter. Berarti ini habis. Itu artinya satuan daripada regangan tidak ada. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga kita bahas yaitu modulus elastis. Modulus elastisitas atau modulus elastis kita simbolkan dengan E. Ada buku nanti menyimbolkan dengan Y, tidak masalah, ya. Nah, jadi kalau dia modulus elastis itu perbandingan E sama dengan perbandingan daripada tegangan per
regangan. Ya, perbandingan daripada tegangan per regangan. Jadi kalau kita masukkan rumus daripada tegangan dengan regangan, maka kita perolehlah bahwa untuk mencari E itu adalah F dikalikan dengan L0 per A dikalikan dengan delta L. Inilah rumus untuk mencari yang namanya modulus elastis. Oke, nah tentu satuannya adalah dalam satuan Newton per meter di pangkat 2. Ya, sama dengan satuan daripada tegangan atau stres. Oke, lalu kalau misalnya kita buat dalam perbandingan, ya, misalnya ada dua benda, jadi kita bandingkan ya, perbandingan antara benda satu dengan benda dua. Jadi boleh kita buat persamaannya, yaitu E1 dibandingkan dengan E2 sama dengan F1 per F2 lalu dikalikan dengan L01 banding L02 lalu dikalikan dengan D2 per D1 dipangkatkan dengan 2 dikalikan dengan delta L1 per delta L2. Ini dia kalau dia perbandingan. Nah, perlu diingat bahwa di sini D itu sama dengan diameter. Diameter. Di mana hubungannya dengan jari-jari bahwa D itu sama dengan 2 kali jari-jari. Itu artinya boleh juga nanti kita ganti di sini bahwa D2 per D1 dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan R2 per R1 dipangkatkan dengan 2 ya. Artinya ini nanti boleh kita ganti ke sini. Jadi R2 per R1 dipangkatkan dengan 2 ya. Oke, itulah yang namanya modulus elastis. Lalu kalau kita hubungkan dengan hukum Hooke ya, hukum Hooke. Nah, pada hukum Hooke itu berlaku bahwa F sama dengan K dikalikan dengan delta L. Ya. Atau dari sini boleh kita peroleh bahwa K itu sama dengan F per delta L. Maka kalau kita masukkan ke persamaan ini, ya, ke persamaan ini, bolehlah kita tuliskan bahwa modulus elastis E sama dengan kita ganti F per delta L jadi K. Ya, kita ganti F per delta L jadi K. Jadi E sama dengan K dikalikan dengan L0 per A. Ya, dimana K itu adalah konstanta daripada elastis. Ya, konstanta elastisitas daripada sebuah benda. Oke, inilah hubungan daripada yang namanya modulus elastisitas dengan konstanta elastisitas. Selanjutnya kita bahas modulus geser. Jadi di sini sudah saya gambarkan sebuah benda tegar ya, berbentuk kubus ya, misalnya berbentuk kubus dengan panjang sisi sebesar L dan luas penampangnya di sini kita sebut sebesar A, yang ini luas penampangnya. Lalu kita berikan gaya sebesar yang namanya F. Ketika kita berikan gaya, maka nanti benda ini bergeser ya, jadi seperti ini posisinya. Oke. Nah, dia nanti bergeser sejauh kita sebut sebesar delta L. Ya. Ini tadi adalah sebesar L, ini tadi adalah A dengan gaya sebesar F. Kemudian ini kita sebut pergeserannya adalah sebesar delta L atau membentuk sudut sebesar theta. Oke. Nah, sama halnya dengan yang namanya modulus elastis, ditanya nanti berapakah yang namanya tegangannya. Tegangan itu sama dengan F per A. Kemudian kalau ditanya berapakah yang namanya regangan atau disimbolkan dengan E, itu adalah delta L per L.
Nah, ingat, coba kita lihat di sini, ya, apa itu delta L per L? Ya, delta L per L, kalau kita pakai dengan aturan yang namanya tangen theta adalah depan per samping, ya. Itu artinya delta L per L sama dengan tangen theta. Ya. Kemudian ditanya modulus geser, ya, modulus geser atau kita simbolkan dengan G. Bagi aja tegangan dibagi regangan, ya, berarti F dikalikan dengan L, ya, L ini per delta L dikalikan dengan A. Atau boleh kita buat, ya, F per. Jadi delta L per L tangen theta. Berarti rumus ini boleh kita ganti jadi A dikalikan dengan tangen theta, ya. Inilah rumus kalau dia namanya modulus geser. Selanjutnya kita bahas pegas, ya. Jadi pegas ini sebenarnya sudah pernah saya ajarkan, ya, di materi getaran, ya. Di materi getaran bisa dilihat videonya, tapi kita ulang sedikit, ya. Nah, di sini ada sebuah pegas, ya, ada sebuah pegas dengan konstanta katakanlah sebesar konstanta adalah K. Ini pegas tanpa diberikan beban, ya. Lalu setelah kita berikan bebas, otomatis nanti bahwa pegasnya itu bertambah panjang, ya, bertambah panjang. Pertambahan panjangnya kita sebut delta X, ya, delta X. Oke, kemudian ini diberikan beban tadi, berarti kalau ke bawah itu namanya adalah mg, sedangkan gaya ke atas itu namanya adalah gaya hook, ya. Nah, dari sini kita peroleh bahwa persamaannya adalah sigma Fy sama dengan 0. Berarti F dikurang mg sama dengan 0. Maka kita perolehlah F sama dengan mg. Di mana F tadi adalah gaya Hooke, ya, atau hukum Hooke ini, yaitu K dikalikan delta L. Cuma di sini kita buat delta X. Berarti kita buatlah K dikalikan dengan delta X sama dengan mg, ya. Oke, jadi kita perolehlah mencari K itu sama dengan mg per delta X. Oke, lalu kalau ditanya berapakah energi potensial pegas? Energi potensial pegas, atau kita simbolkan dengan EP, tentu satuannya adalah dalam satuan joule. Jadi energi potensial pegas EP sama dengan setengah F dikalikan dengan delta X, atau boleh juga setengah K dikalikan dengan delta X kuadrat, ya. Inilah rumus untuk mencari energi potensial pegas, ya. Udah saya bahas ini sebenarnya. Oke. Kemudian kita bahas susunan pegas. Susunan pegas. Nah, susunan pegas ini ada dua. Yang pertama adalah susunan seri. Jadi kalau saya gambarkan di sini susunan seri kira-kira seperti ini. Ini, ya. Ini kita sebut K1, ini kita sebut K2. Nah, pada susunan pegas seri maka berlaku untuk mencari seper K serinya atau mencari K serinya adalah seper K1 ditambahkan dengan 1 per K2, ya. Kemudian di sini berlaku juga nanti bahwa F-nya, F total itu sama dengan F1 sama dengan F2. Lalu untuk mencari delta X total sama dengan delta X1 ditambahkan dengan delta X2. Ya, itu dia kalau susunan seri. Yang kedua, susunan paralel. Ya, yang kedua itu adalah susunan paralel. Jadi
paralel biar bisa dibedakan dengan yang namanya susunan seri. Jadi saya gambarkan di sini, saya kira seperti ini. Oke ya, kita sebut K1, kita sebut K2. Nah, kalau dia susunan paralel, maka mencari K paralelnya cukup kita jumlahkan KP sama dengan K1 tambahkan dengan K2. Sedangkan F totalnya, F total itu sama dengan F1 ditambahkan dengan F2. Lalu kalau mencari delta X total, pertambahan panjang total, itu sama dengan delta X1 tambahkan dengan delta X2. Ya. Oke, itulah yang namanya susunan seri dan paralel. Lalu yang terakhir kita buatkan yang namanya grafik daripada Pegas, ya. Grafiknya yaitu hubungan daripada yang namanya F dengan yang namanya X. Jadi grafiknya seperti ini, ya. Nah, jadi kalau ditanya dari grafik berapakah yang namanya konstantanya, cukup kita buat bahwa K itu sama dengan tangen theta, ya. Tangen theta di sini tetanya sama dengan F per delta X, ya. Dari sini kan boleh, kan? Dari sini. F sama dengan K delta L, ya kan? F sama dengan K delta X, cuma mengganti delta L jadi delta X, ya kan? Berarti kita peroleh K adalah F per delta X, ya. Oke. Nah, inilah materi elastisitas dari saya. Sekarang kita lihat ke soal-soalnya. Soal nomor 1, seutas kawat yang memiliki diameter 3,5 mm dan panjang 4 meter digantung vertikal dan ujung bebasnya diberi beban 46,2 kg di mana G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jika kawat tersebut mengulur 3,2 mm, maka modulus elastisitas kawat adalah, anggap pi sama dengan 22/7. Nah, diketahui di sini bahwa D sama dengan 3,5 mm. Kita ubah ke meter jadi 35 kali 10 pangkat minus 4 meter. Lalu panjang awalnya adalah 4 meter. Kemudian kita ambil F-nya sama dengan M dikali G. Masanya di situ 46,2 kg. Berarti dikali 10 462 Newton. Lalu delta L-nya itu sama dengan 3,2 mm. Sama dengan 32 dikalikan dengan 10 pangkat minus 4 meter. Lalu yang ditanya adalah modulus elastis atau E. Di mana rumusnya E sama dengan F dikalikan dengan L0 per A dikalikan dengan delta L. Langsung kita masukkan, berarti 462 dikalikan dengan 4 per A-nya kita pakai 1/4 pi D kuadrat karena diketahui diameter, ya. Jadi 1/4 pi, pi-nya 22/7, D dipangkat 2 jadi 35 kali 10 pangkat minus 4 dikalikan dengan 35 kali 10 pangkat minus 4. Lalu dikalikan dengan yang namanya delta L. Jadi 32 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian 4 kita naikkan ke atas jadi 462 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 4. Kemudian ini kita habiskan, ya, tinggal nanti di sini 5. Maka pangkatnya ini 10 minus 4 minus 4 minus 4 jadi 10 pangkat min 12 naikkan ke atas, ya. Oke. Per di bawah 22 dikali 5 110. Lalu dikalikan dengan 35 dikalikan dengan 32. Lalu yang mana bisa kita habiskan? Ini kita habiskan dulu ini ke sini, ya. Jadi nanti 10 pangkat 11. Kemudian 462 dengan 11. Tinggal nanti di sini 42. 4 dengan 32. Sisa di sini 8. 42 dengan 35 sama-sama dibagikan dengan 7. Berarti di sini 6. Lalu di sini 5. Berarti 6 dikali 4 jadi 20
4 kali 10 pangkat 11 per 5 kali 8, 40. Berarti hasilnya adalah 0,6 dikali 10 pangkat 11 atau sama dengan 6 dikali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Inilah jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 2, berapakah diameter minimum sebuah kawat aluminium untuk ditarik oleh gaya 18 Newton tanpa kehilangan sifat elastisnya? Batas tegangan tarik aluminium adalah 200 megapascal. Pascal itu sama dengan Newton per meter kuadrat ya. Mega itu 10 pangkat 6. Nah, jadi diketahui di sini bahwa F sama dengan 800 pi Newton, lalu tegangannya sama dengan 200 megapascal atau 200 kali 10 pangkat 6 pascal. Yang ditanya adalah berapakah diameter. Kita masukkan aja ke persamaannya. Tegangan sama dengan F per A. Kita ganti A jadi 1/4 pi D kuadrat. Ini luas penampang lingkaran ya. Oke, kita masukkan. Jadi 200 kali 10 pangkat 6 sama dengan 800 pi per 1/4 pi dikalikan dengan D kuadrat. Jadi pi-nya habis. Ini kita habiskan. Tinggal nanti di sini 4. Kita perolehlah bahwa D kuadrat 4 kita naikkan ke atas. Jadi 16 kali 10 pangkat pindahkan ke luas kanan. Jadi minus 6. Maka kita peroleh D sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kita tukar ke milimeter ya, berarti 4 milimeter. Inilah diameternya ya. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 3, sebuah silinder timah hitam sepanjang 1 meter E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 10 Newton meter minus 2 yang memiliki luas penampang 1,25 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat ditarik oleh gaya 2500 Newton. Pertambahan volume silinder timah hitam itu adalah Nah, di sini diketahui bahwa panjang awalnya sama dengan 1 meter, lalu E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 10 Newton per meter di pangkat 2. Lalu luasnya sama dengan 1,25 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Dan F sama dengan 2500 Newton ya. Yang ditanyalah pertambahan volume atau nanti kita sebut delta V. Nah, ingat kalau mencari volume itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Tentu tingginya di sinilah sebesar L0 ya. Lalu kalau dia nanti delta V, karena luas penampang tidak berubah, yang berubah nanti panjangnya, maka kita buat A dikalikan dengan delta L ya. Kemudian ditanya tadi delta P, masukkan aja ke rumus persamaan daripada E sama dengan F dikalikan dengan L0 per A dikalikan dengan delta L. Ya. Lalu kita gantilah delta L di sini. Jadi kalau kita peroleh dari sini delta L adalah delta V per A. Maka E sama dengan F dikalikan dengan L0 per A dikalikan dengan delta V per A. Ini kan habis. Ya. Maka kita peroleh nanti yang namanya delta V sama dengan F dikalikan dengan L0 per I. Oke, kita masukkan. Jadi 2500 dikalikan dengan 1 per. Itu E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat 10. Ya kan? Oke, nanti hitung ini. Ya, dihitung. Maka nanti hasilnya adalah dapat. Ya, hitung sendirilah. Itu aja nggak bisa dikerjakan. Oke, itu soal nomor 3. Soal nomor 4, seorang anak yang menggunakan sepasang sepatu bersol karet dengan luas setiap sel sepatu 14 cm kuadrat. Jadi A sama dengan 14 cm kuadrat atau
14 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Dan ketebalan 5 mm itu L ya. Itu L sama dengan 5 mm. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 meter. Luncur di lantai, gaya gesek yang bekerja pada setiap kaki adalah 20 Newton. Berarti kita ambil F-nya jadi 20 Newton. Oke, dan ini menyebabkan setiap sol sepatu mengalami perubahan bentuk. Ya, perubahan bentuk berarti udah pasti modulus geser ya. Nah, jika modulus geser karet adalah itu G. G sama dengan 3 dikali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat ya. Maka jarak horizontal antara ujung permukaan alas dan bawah sol sepatu adalah itu delta L. Ya. Oke. Nah, jadi masukkan aja ke persamaannya. Modulus geser sama dengan F dikalikan dengan L per A dikalikan dengan delta L. Kita mencari yang namanya delta L. Jadi delta L sama dengan F dikalikan dengan L per A dikalikan dengan G. Masukkan angkanya. 20 dikalikan dengan L. 5 kali 10 pangkat minus 3 per A. 14 kali 10 pangkat minus 4. Lalu dikalikan dengan G. 3 kali 10 pangkat 4. Ini habis. Kan? Oke. Jadi nanti ini adalah 20 kali 5 berarti 100 kali 10 pangkat minus 3 per 14 dikalikan dengan 3. Berarti itu adalah 42. Maka kalau nanti kita hitung ini adalah sama dengan cari sendiri. Oke, itulah soal nomor 4. Soal nomor 5, dari grafik hubung antara F dengan pertambahan panjang delta X di bawah yang mempunyai elastisitas terkecil. Oke, yang ditanyalah yang mempunyai elastisitas terkecil artinya nilai K terkecil. Ya, nah jadi kalau mencari nilai K itu kan K sama dengan F per delta X. Ya, atau F per delta L boleh. Nah, di sini kita lihat A. Ini ada 20, ada 7. Bagi aja 20 dibagi 7 itu sekitar 2, 15 dibagi 4 3, 5 dibagi 0,2 25. Kemudian 10 dibagi 3 3, 10 dibagi 0,02 ya kan? Berarti itu 500. Terkecil adalah A. Gampang sekali. Nomor 6. Perhatikan grafik. Hasil pengukuran dari 5 jenis benda elastis didapatkan grafik seperti di atas. Maka tetapan elastisitas yang paling besar, ya, yang paling besar begini. Ya, ini F dengan delta S ya, atau delta X boleh. Grafiknya semakin dekat ke sumbu F, ya, ke sumbu F, itu artinya konstantanya semakin besar, ya. Semakin dekat ke sumbu F berarti itu konstanta semakin besar. Jadi kalau kita lihat grafik ini, ya, grafik ini yang paling dekat ke sumbu F itu adalah grafik nomor 1, ya kan? Berarti nomor 1 lebih besar, paling kecil nomor 5, ya. Berarti jawabannya paling besar adalah A. Gampang sekali. Oke, itulah soal nomor 5 dan 6. Soal nomor 7. Data pada tabel percobaan berikut merupakan hasil percobaan yang terkait dengan elastisitas benda. Dalam percobaan digunakan bahan karet ban dalam sepeda motor. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bahan karet memiliki konstanta elastisitas. Oke, nah jadi ini ada tabel ya, ini bukan pilihan ya. Ini data A, data B, data C, data D, data E. Ini beban. Ini panjang karet, ini sebenarnya bukan panjang karet ya, pertambahan panjang karet. Nah, yang ditanya konstanta, langsung aja masukkan konstanta kan rumusnya F per delta X. Jadi ambil aja salah satu data, boleh data A, boleh data B, terserah ya. Kalau kita ambil data A, F itu kan mg, berarti 0,2 dikali 10 itu 2 per ini 5 cm, kita ubah ke meter, 5 kali 10 pangkat minus 2. Maka hasilnya adalah
40 Newton per meter. Pilihannya E, gampang sekali. Kemudian nomor 8. Sebuah pegas yang panjangnya 15 cm, ini panjang awal ya, L0. Ya, digantung vertikal. Jika diregangkan oleh gaya 0,5 Newton, panjang pegas menjadi 27 cm. Tadi awal 15, 27 berarti pertambahannya 12, ya kan? Berapa panjang pegas jika diregangkan oleh gaya 0,6 Newton? Oke, langsung aja bandingkan. Jadi, F1 banding F2. Mencari F itu kan K kali delta X. Berarti K dikalikan dengan delta X1 per K dikalikan dengan delta X2. Ini kan habis. F1-nya itu 0,5 per F2 0,6. Delta X1 itu adalah 27 kurang 15, berarti 12 per delta X2. Ini kan habis. Ya, jadi tinggallah 5 per 6 sama dengan 12 per delta X2. Ini kan bisa habis ke sini ya. Tinggal di sini 2,4. Maka kita peroleh nanti delta X2 itu sama dengan 6 dikali 2,4. Ini 14,4 cm ya. Nah, yang ditanya sebenarnya adalah bukan panjang pegas ya. Berapa pertambahan panjang pegas ya? Di sini ada pertambahan panjang pegas jika diregangkan oleh gaya 0,6 Newton. Ya. Oke, berarti jawaban yang benar adalah D. Nomor 9. Perhatikan gambar. Jika semua tetapan pegas sama dengan K, maka nilai konstanta pegas susunan pegas adalah, oke, yang ditanya K total ya, konstanta total. Jadi ini K, K, K. Ini kan susunan paralel. Kalau paralel berarti ini hasilnya tambahkan aja 2K. Lalu 2K dengan K itu pasti susunan seri, ya kan? Nah, kalau seri berarti kita carilah C per K total ya, karena sudah selesai langsung K total ya. Jadi 1 per 2K ditambahkan dengan 1 per K sama dengan 1 per 2K ditambahkan 2 per 2K. Kita buat ke penyebut 2K. Maka kita perolehlah K total sama dengan 2K per 3. Ini gampang. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 10. Perhatikan gambar. 4 buah pegas identik masing-masing mempunyai konstanta elastisitas 1600 Newton per meter. Disusun seri ya, dan paralel, seri paralel. Beban W yang digantung menyebabkan sistem pegas mengalami pertambahan panjang secara keseluruhan sebesar 5 cm. Berat beban W adalah, oke, yang ditanyalah beban W. Jadi yang namanya beban W itu kan F. F sama dengan M dikali G ya. Sama itu nanti rumusnya adalah F itu kan K dikalikan dengan delta X. Tentu yang kita pakai nanti adalah K total ya. Jadi kita cari dulu K total. Ini susunan paralel. Berarti 3K. Lalu ke sini seri. Berarti nanti 1 per K total sama dengan 1 per 3K ditambah 1 per K. Sama dengan 1 per 3K ditambahkan dengan 3 per 3K. Maka kita perolehlah K total sama dengan 3K per 4. Sama dengan 3K-nya 1600. 1600 per 4. Ini habis ya. Habis. Tinggal di sini adalah 400. Maka hasilnya adalah 1200 ya. Maka yang tanya W itu sama dengan MG. Jadi W sama dengan K total dikalikan dengan delta X. K totalnya 1200. Delta X-nya 5 cm. 5 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 60 ton. Ya. Oke, pilihannya adalah A. Soal nomor 11, untuk meregangkan sebuah pegas sejauh 5 cm diperlukan gaya 20 Newton. Energi potensial pegas ketika meregang sejauh 10 cm. Oke, yang ditanya adalah energi potensial pegas ketika meregang ya, meregang sejauh 10 cm ya. Nah, jadi di sini
Waktu dia 20 Newton, dia meregang 5 cm. Maka kita cari dulu yang namanya konstanta ya. F itu sama dengan K dikalikan dengan delta X. F-nya 20 sama dengan K. Delta S-nya 5 cm. 5 kali 10 pangkat minus 2. Berarti K sama dengan 20 dibagi 5, 4. Pindah ke sana jadi 400 Newton per meter. Yang ditanyakan energi potensial. Energi potensial saat meregang 10 cm. Berarti setengah K dikalikan dengan delta X kuadrat. Berarti setengah K 400. Dan 10 cm kuadrat kita ubah ke meter, 10 pangkat minus 1, ya kan? 10 pangkat minus 1 dikali dipangkat 2 berarti 10 pangkat minus 2. Ini habis. Ini habis. Ya kan? Berarti 2 joule, ya. Gampang. Oke, itulah pilihannya A. Nomor 12. Perhatikan gambar. Sebuah pegas diberi beban 2 kg. Ya, 2 kg. Seperti pada gambar, jika pegas mengalami pertambahan 5 cm dan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka energi potensial elastis pegas adalah, ya tinggal masukkan doang, ya kan? Jadi mencari EP itu kan boleh setengah K delta X kuadrat, ya kan? Boleh dengan setengah F delta X, ya. Kenapa ini tidak bisa langsung ke rumus, ya, ke nomor 11? Karena itu yang diminta delta X-nya berbeda, ya kan? Berbeda. Jadi kita cari dulu konstantanya, baru kita cari energi potensial untuk delta X yang diminta. Kalau ini kan langsung aja, ya, yang diminta untuk 5 cm, ya. Langsung aja, berarti setengah. F itu kan mg, berarti 2 kali 10, 20. Dikalikan dengan 5 cm, berarti 5 kali 10 pangkat minus 2. Ya. Nah, jadi ini boleh ini kita habiskan, tinggal 10. 10 dikali 5, 50. Berarti itu 0,5 joule, ya. Ini bukan 0,05, 0,5, ya. Jadi salah-salah ketik. Oke. Pilihannya adalah E. Itulah soal nomor 11 dan 12. Nomor 13, perhatikan grafik berikut. Grafik Fx menunjukkan hubungan antara gaya dan pertemanan panjang pegas. Besar energi potensial pegas berdasarkan grafik adalah. Oke, yang ditanya energi potensial. Ya langsung aja. EP sama dengan ada F, ada delta X, ya. Berarti setengah F delta X, ya kan? Langsung aja. Jadi setengah F 40. Delta X tukar ke meter. Jadi 8 kali 10 pangkat minus 2. Maka hasilnya ini kita habiskan jadi tinggal 4. Maka jawabannya adalah 1,6 joule. Ya, boleh cek. Ya. Oke, itulah soal nomor 13. Nomor 14. Perhatikan grafik berikut. Grafik berikut menunjukkan hubungan F gaya terhadap X pertemanan panjang suatu pegas. Ya. Jika pegas disimpangkan 8 cm, maka energi potensial pegas tersebut adalah. Nah, coba lihat grafik. Di grafik itu kan delta X-nya itu atau pertemanan panjang 1 cm untuk 2 Newton, ya kan? Ya, yang diminta adalah untuk 8 cm, sama tadi soal sebelumnya. Jadi kita cari dulu namanya K. K itu F per delta X. Dari grafik ya, itu 2 per 1 berarti 10 pangkat minus 2, berarti 200 Newton per meter, ya. Lalu kita carilah EP-nya. EP sama dengan setengah K dikalikan dengan delta X kuadrat yang diminta untuk 8 cm. Jadi setengah dikali 200, 8 kuadrat, ya, berarti 64 kali 10 pangkat minus 4. Kita habiskan dulu 2. Jadi tinggal 10 pangkat minus 2, ya kan? Oke, ini kita habiskan. Maka hasilnya lah 64 kali 10 pangkat minus 2, ya kan? Atau 0,64 joule. Oke, 0,64 joule. Oke, jadi tidak ada jawabannya, ya. Ini mungkin salah ketik, ya.
Ini aturannya 6,4 kali 10 pangkat minus 1. Oke. Nah, demikianlah pembahasan ya materi kelas 11 bab 2 elastisitas ya. Materinya sedikit. Oke. Bukan seperti materi bab 1 panjang lebar ya. Nah, jadi kalau kurang jelas silahkan di komen. Sekian dari saya, jangan lupa di share, di subscribe. Tio MF.